Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 ingin mengobservasi teman kita yaitu Benny selaku penyandang disabilitas daksa dan masuk dalam yaitu cerebral palsy. Nah, sebelum kita observasi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu disabilitas daksa itu apa dan bina diri itu apa. Sebelum lanjut, kita akan membahas apa itu hambatan atau disabilitas daksa. Anak dengan hambatan disabilitas daksa adalah anak yang mengalami hambatan fisik atau kelainan pada sistem gerak tubuhnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, daksa merupakan kondisi seseorang yang memiliki perbedaan kemampuan atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik, termasuk gerakan tubuh, kekuatan otot, atau koordinasi gerak. Selain itu, menurut Hallahan dan Kaufman tahun 2006, anak dengan gangguan fisik atau kesehatan memerlukan pendekatan pendidikan yang khusus karena keterbatasan mereka dapat memengaruhi pencapaian akademik, sosial, dan kemandirian. Hambatan daksa ini bisa bersifat bawaan sejak lahir atau didapat akibat cedera, infeksi, atau penyakit tertentu. Salah satu bentuk yang paling umum dari daksa adalah cerebral palsy. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu hambatan atau disabilitas daksa. Sekarang kita akan membahas apa itu hambatan atau disabilitas daksa dalam konteks cerebral palsy. Cerebral palsy atau lumpuh otak adalah gangguan neurologis yang memengaruhi gerakan dan postur tubuh. Ini disebabkan oleh kerusakan atau perkembangan yang tidak normal pada otak, terutama di area yang mengontrol gerakan otot. Menurut Rosenbaum et al. Tahun 2007, cerebral palsy adalah sekelompok gangguan perkembangan gerak dan postur yang bersifat permanen dan non-progresif. Kondisi ini terjadi akibat kerusakan otak yang belum matang dan seringkali terjadi sebelum atau sesudah proses kelahiran. Anak dengan cerebral palsy dapat mengalami kekakuan otot atau yang disebut dengan spastisitas, gerakan tidak terkendali atau atetosis, kesulitan dalam keseimbangan atau ataksia, hingga kesulitan dalam motorik halus termasuk menulis. Selain aspek fisik, cerebral palsy juga sering disertai dengan tantangan lain seperti gangguan bicara, penglihatan, dan terkadang kesulitan kognitif. Maka itu, pendekatan pembelajaran untuk mereka harus holistik dan terintegrasi. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu hambatan atau disabilitas daksa dalam konteks cerebral palsy. Sekarang kita akan membahas pengertian dari bina diri. Bina diri adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengurus diri sendiri secara mandiri. Menurut Direktorat Pembinaan PKLK tahun 2011, bina diri merupakan bagian dari layanan pendidikan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan kemandirian dalam aktivitas harian seperti makan, berpakaian, menjaga kebersihan diri, hingga keterampilan dasar lainnya. Bina diri bukan hanya keterampilan hidup sederhana, tetapi merupakan fondasi bagi rasa percaya diri dan harga diri anak. Dalam konteks anak daksa, bina diri juga mencangkup kemampuan yang lebih kompleks seperti menulis, yang bukan hanya aspek akademik, tetapi juga bagian dari kemampuan fungsional yang esensial. Nah, sekarang kita sudah tahu apa pengertian dari bina diri. Sekarang kita akan membahas kemampuan menulis pada anak cerebral palsy. Kemampuan menulis pada anak dengan cerebral palsy bukanlah hal yang mudah.
Menulis melibatkan koordinasi motorik halus, stabilitas tubuh, dan kekuatan otot tangan. Anak dengan gangguan gerak seperti cerebral palsy mungkin kesulitan memegang pensil, menjaga posisi tangan, atau mengendalikan tekanan saat menulis. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran menulis, penting untuk menyediakan alat bantu yang sesuai seperti pensil adaptif, meja miring, atau bahkan penggunaan teknologi asistif. Latihan menulis dalam konteks bina diri tidak hanya bertujuan menghasilkan tulisan yang terbaca, tetapi juga melatih kesabaran, meningkatkan fokus, dan membangun rasa pencapaian. Setiap coretan yang berhasil dibuat adalah bentuk kemenangan kecil yang sangat berarti bagi tubuh kembang anak. Nah, kita sudah tahu kemampuan menulis anak dengan hambatan cerebral palsy. Sekarang kita akan melihat bagaimana anak dengan hambatan cerebral palsy menulis. Jadi di sini kita akan mempraktekkan kemampuan Benny untuk menulis, karena bina diri kita itu menulis saja. Terus coba Ben, tuliskan nama kamu di sini, di kertas ini. Tulisannya itu Benny. Benny. Ya. Panggilan kamu aja. Ya. Nah, di sini saya tunjukkan hasil tulisan Benny. Nah, tulisan ini cukup lama dibuat oleh Benny dan seperti ini hasilnya. Baik, nah setelah mengajak Benny mempraktekkan cara menulis pada umumnya, kita akan melakukan suatu inovasi untuk mempermudah Benny dalam menulis. Nah, di sini inovasinya adalah dengan cara menjepit ballpoint di antara kelingking dan jari manis. Jadi, coba dengan cara ini kita akan mempraktekkan inovasi kita dan akan melihat hasilnya. Coba tulis A sampai Z. Bisa ya? Di sini aja Ben, gini Ben. Ben. Nah, sudah Ben. Nah, setelah kita mempraktekkan hal tersebut, tulisan Benny semakin baik. Di sini seperti itu. Coba Ben tuliskan nama kamu dengan yang barusan, iya gitu. Coba tulis nama kamu di sini. Di sini. Ya. Di sini aja Ben. Di bawahnya ini.
Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya tulisan Benny dari yang sebelumnya sangat berkelok-kelok yang seperti ini sudah bisa lebih baik lagi dan lebih kecil dan lebih rapi. Nah, seperti itu. Oke. Baik, setelah melakukan praktek tadi, kesimpulan yang dapat kami tarik adalah pada saat Benny menulis dengan satu tangan atau menulis dengan cara pada umumnya, Benny terlihat sedikit kesulitan dan hasil dari tulisannya belum rapi. Tapi ketika Benny menulis dengan inovasi yang kelompok kami buat, Benny sedikit lebih mudah dalam menulis dan tulisannya lebih rapi dan lebih mudah dibaca. Selanjutnya, Benny juga kesulitan meminum air menggunakan gelas. Jadi di sini kita membuat inovasi di mana Benny akan memegang gelas menggunakan dua tangan. Jadi, baik, kita langsung praktekkan terlebih dahulu. Bagaimana jika Benny minum menggunakan satu tangan? Coba Benny. Baik, sekarang kita praktekkan terlebih dahulu bagaimana jika Benny meminum dengan satu tangan. Coba Benny, coba ya. Baik, di sini terlihat jika Benny sedikit kesulitan jika minum menggunakan satu tangan. Jadi kelompok kami membuat inovasi yaitu dengan cara memegang gelas menggunakan dua tangan seperti ini. Kita buktikan terhadap Benny apakah cara ini efektif atau tidak. Oke Benny, coba sekarang mempraktekkan meminum dengan memegang gelas menggunakan dua tangan. Baik, kesimpulan yang kami ambil dari praktek yang kami lakukan dalam bina diri, yaitu cara meminum menggunakan gelas pada Benny adalah Benny lebih baik atau lebih rapi ketika meminum air menggunakan kedua tangan daripada menggunakan satu tangan. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.